Kisah Raja Kinich Janab Pakal. Pilar Agung Palengke, cahaya yang tak pernah padam. Prolog, bayi dari langit. Malam itu di bawah cahaya bulan yang pucat, Lakamha, kota suci yang kelak, dikenal dunia sebagai Palengke, berbaring dalam keheningan yang khidmat. Hujan tropis baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan wangi bunga liar yang memenuhi udara. Di istana yang dibangun dari batu kapur putih, seorang bayi laki-laki lahir, disambut oleh lantunan doa para imam dan bunyi denting kerang laut. Langit malam itu berkilau seperti kain hitam bertabur giok, seolah para dewa sendiri turun untuk menyaksikan kelahiran sang pewaris. Bayi itu diberi nama Kinich Janab, pakal perisai matahari yang menyebar bunga. Namanya adalah janji sekaligus beban. Ia akan menjadi pelindung rakyatnya dan pembawa kemakmuran. Ia adalah putra Lady Sakok, ratu yang memiliki kebijaksanaan setara pemimpin laki-laki terkuat di seluruh tanah maya. Ayahnya, Kanmo Hicks, adalah bangsawan terpandang, tetapi darah kerajaan yang sah mengalir dari pihak ibunya, garis keturunan ilahi yang menghubungkan mereka dengan para leluhur suci. Namun Palengke saat itu bukanlah kota yang jaya. Luka perang, serangan dari kota-kota tetangga, dan masa kekosongan kepemimpinan telah meninggalkan reruntuhan di mana-mana. Tugas membangkitkan kembali kejayaan kota ini akan menjadi takdir sang bayi. Babmoy, benih yang tumbuh di reruntuhan. Pakal kecil menghabiskan masa kanak-kanaknya di tengah suara pahat yang membentuk batu dan nyanyian para pendeta di altar. Ia adalah laki-laki yang jarang tertawa lepas. Di usia 5 tahun, ia lebih suka duduk di bawah pohon Ceiba, pohon suci yang dipercaya menghubungkan dunia atas, dunia manusia, dan dunia bawah, sambil menatap bintang-bintang. Ia mempelajari kitab suci Popol Vuh dari mulut para imam dan menghafal silsilah raja-raja terdahulu yang terukir di stela. Lady Sakauk memastikan putranya menguasai tidak hanya strategi perang, tetapi juga seni diplomasi, astronomi, pertanian, dan mitologi. Palengke pada masa itu masih berada dalam bayang-bayang kekalahan dari Calakmul dan sekutunya. Ibunya, yang menjadi penguasa sementara, berjuang mempertahankan wilayah sambil menyiapkan Pakal untuk takhta. Pada tahun 615 Masehi, ketika Pakal berusia 12 tahun, rakyat berkumpul di alun-alun besar. Dalam upacara yang diiringi tarian dan musik dari drum kulit jaguar, Lady Sakok menyerahkan tongkat kekuasaan kepada putranya. Mahkota giok ditempatkan di kepalanya, dan seluruh Palengke bersorak menyambut raja baru. Babdo, tahta di usia 12. Pakal muda sadar, mahkota yang ia kenakan bukanlah simbol kehormatan semata, ia adalah beban berat. Ancaman dari kota saingan seperti Calakmul di utara dan Tikal di selatan terus membayangi. Pada tahun-tahun awalnya, Janab melakukan perjalanan diplomatik ke kota-kota sekutu untuk memperkuat perjanjian dagang dan pertahanan. Ia memimpin pasukan dalam pertempuran kecil bukan untuk menaklukkan wilayah, melainkan untuk menunjukkan bahwa Palengke tidak lagi lemah. Ia juga menata kembali sistem pemerintahan. Para bangsawan lokal yang sebelumnya berseteru dipersatukan melalui perkawinan politik dan pembagian wilayah kekuasaan. Pakal muda belajar bahwa kekuatan bukan hanya diukur dari jumlah prajurit, tetapi dari kesetiaan hati rakyat. Bab Tetri, sang arsitek surga. Pakal memiliki visi yang jauh melampaui generasinya. Ia melihat Palengke bukan hanya sebagai kota, melainkan pusat kosmos. Untuk itu, ia membangun dengan tujuan ganda, memuliakan para dewa dan mengabadikan kekuasaannya. Selama hampir 7 dekade pemerintahannya, ia memimpin pembangunan karya-karya agung. Kuil Inskripsi, Temple of the Inscriptions, didirikan sebagai monumen sejarah dan makamnya sendiri. Dindingnya dipenuhi hieroglif yang menceritakan perjalanan hidupnya, silsilahnya, dan pandangan kosmologis Maya. Istana Palengke, The Palace, sebuah kompleks megah dengan halaman luas, ruang audiensi, dan menara pengamatan untuk memantau pergerakan bintang. Kuil Salib Dawn, dan Kuil Matahari, simbol 3 tingkat alam semesta maya, dunia atas, dunia manusia, dan dunia bawah, serta legitimasi keturunannya. Sistem irigasi dan teras pertanian, memastikan panen jagung yang melimpah dan ketahanan pangan. Bahkan di musim kering, Pakal tidak membangun sendirian. Ia mengundang tukang batu, pemahat, dan penulis hieroglif terbaik dari seluruh wilayah Maya. Di bawah kepemimpinannya, seni ukir dan arsitektur Palengke mencapai puncak keindahan. Babshur, raja dan dewa. Bagi rakyatnya, Pakal adalah penghubung antara dunia manusia dan para dewa. Dalam ritual suci, ia mengenakan topeng giok, bulu quetzal, dan perhiasan emas, melambangkan wujud dewa matahari di bumi. Ia memimpin upacara pengorbanan, bukan hanya hewan, tetapi juga darah dari tubuhnya sendiri, sebagai bentuk pengabdian. Setiap gerhana, setiap musim panen, setiap bintang jatuh, selalu dihubungkan dengan doa yang ia pimpin.
Kepercayaan rakyat begitu besar, hingga banyak yang yakin bahwa selama Pakal duduk di takhta, Palengke akan aman dari kehancuran. Bab V, Perang Damai dan Kejayaan. Meski dikenal sebagai pembangun dan pemimpin spiritual, Pakal juga seorang komandan perang yang cerdik. Ia memimpin beberapa ekspedisi untuk mengamankan perbatasan dari serangan kota saingan. Kemenangan-kemenangan ini memperluas wilayah pengaruh Palengke dan membuka jalur dagang baru, termasuk perdagangan giok, obsidian, dan kakao. Namun kejayaan terbesar Pakal bukanlah penaklukan militer, melainkan kemampuannya mengubah Palengke menjadi pusat seni, pengetahuan, dan agama. Para astronom membuat perhitungan kalender yang nyaris sempurna. Seniman memahat relief yang menceritakan kisah kosmologi. Para ahli bangunan menciptakan struktur yang tahan terhadap gempa dan hujan tropis. Bab Sia, Senja di atas kuil. Tahun-tahun berjalan cepat. Rambut Pakal memutih, langkahnya melambat, tetapi pikirannya tetap tajam. Di usia 80 tahun, ia masih memberi instruksi pembangunan, membaca pergerakan bintang, dan memimpin upacara suci. Akhirnya pada tahun 683 Masehi, di kamar istananya yang menghadap matahari pagi, Pakal menghembuskan napas terakhir. Kesedihan menyelimuti seluruh Palengke. Suara drum berhenti, tarian dihentikan, dan seluruh kota berdiam dalam duka. Tubuhnya dibaringkan di dalam kuil inskripsi. Di atas sarkofagus batu dengan ukiran dirinya dalam posisi turun ke dunia bawah tanah, dikelilingi simbol kehidupan abadi. Epilog, warisan Pakal. Berabad-abad kemudian hutan menelan Palengke. Kuil-kuilnya terkubur di balik akar dan lumut dan nama Pakal nyaris hilang. Namun pada abad ke-20, arkeolog membuka kembali pintu kuil inskripsi, menemukan sarkofagus dan topeng gioknya. Dunia terpesona. Kini Pakal dikenal bukan hanya sebagai raja terbesar Palengke, tetapi juga sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Maya. Ia meninggalkan warisan berupa arsitektur, seni, sistem pertanian, dan catatan sejarah yang masih memukau para peneliti hingga hari ini. Warisan sang perisai matahari. Ketika nama Kinich Jana Abu Pakal diukir di batu giok, di puncak piramida dan di dinding kuil, ia tidak sekadar meninggalkan catatan masa lalu, ia menanamkan denyut, nadi di batu itu sendiri, gema yang terus bergetar menembus abad demi abad. Dari awal abad ke-7 hingga dunia modern, warisannya menjangkau jauh melampaui Palengke, melampaui hutan hujan Chiapas, bahkan melampaui runtuhnya kerajaan-kerajaan Maya yang pernah berjaya. Pakal meninggalkan kota yang menjadi puisi batu. Kuil inskripsi yang megah berdiri bukan hanya sebagai makam, tetapi sebagai kitab terbuka bagi siapapun yang mampu membaca bahasa kuno. Hieroglif Maya, setiap barisnya mengisahkan kelahiran, peperangan, pembangunan, dan hubungan suci antara manusia dan kosmos. Reliefnya adalah bahasa yang berbicara melintasi milenium, membawa pesan bahwa kekuasaan sejati tidak berakhir di liang lahat. Ia bertransformasi menjadi cerita yang tak akan pernah padam. Ia mengubah Palengke dari kota yang nyaris terpuruk menjadi mercusuar seni, pusat agama, dan rumah bagi ilmu pengetahuan. Di bawah pimpinannya, para astronom mengamati lintasan Venus, menghitung siklus matahari, dan menyusun kalender yang mengikat bumi pada ritme langit. Para pemahat batu mengukir kisah kelahiran kosmos, perjalanan jiwa ke dunia bawah, dan kebangkitan dewa-dewa. Para petani menanam jagung emas di tanah yang disuburkan oleh irigasi baru, sehingga rakyat Palengke dapat makan dari berkah bumi sepanjang tahun. Pakal juga meninggalkan model kepemimpinan yang langka, perpaduan antara kekuatan militer, kebijaksanaan politik, dan visi spiritual. Ia tahu kapan harus mengangkat pedang dan kapan harus mengangkat damai. Ia memperluas wilayahnya, tetapi juga memperluas pengetahuan rakyatnya. Ia melindungi Palengke dari serangan musuh, namun juga melindungi hati rakyat dari ketakutan dan keputusasaan. Bagi bangsanya, ia adalah Raja Dewa, jembatan yang menghubungkan dunia atas para dewa, dunia tengah manusia, dan dunia bawah Xibalba. Bagi Nusantarawan, ia adalah arsitek kosmos, seorang penguasa yang menjelmakan mitologi dalam bentuk piramida, tangga teras, dan ukiran batu yang masih tegak hingga kini. Berabad-abad kemudian, ketika hutan menelan Palengke dan burung-burung tropis bertengger di atap kuilnya, nama Pakal tetap hidup di akar-akar pohon ceiba yang membelit bangunan suci itu. Dan pada abad ke-20, ketika arkeolog menggali kuil inskripsi, mereka menemukan sarkofagusnya, megah penuh ukiran, bercerita tentang perjalanan jiwa sang raja menuju keabadian. Topeng kematiannya dari batu giok yang masih utuh, memandang ke mata dunia modern seolah berkata, "Lihatlah, aku masih di sini. Batu ini adalah nadiku, tanah ini adalah tubuhku, dan langit ini adalah takhtaku." Warisan Pakal adalah warisan yang bernapas. Setiap batu yang ia susun, setiap huruf hieroglif yang ia perintahkan, setiap legenda yang ia wujudkan dalam bentuk nyata,
masih hidup di antara kita. Yusur Dewi hanya membangun kuil untuk para dewa. Ia membangun jembatan antara manusia dan bintang. Selama kuil-kuil Palengke berdiri, selama matahari masih terbit di atas hutan Chiapas, dan selama manusia masih mencari makna di antara bintang-bintang, nama Kinich Janaba Pakal akan tetap bersinar, sebuah matahari yang tak pernah padam. Aku melihat masa depan seperti aku melihat bintang di malam sunyi, jauh, namun pasti, asalkan kita tidak berhenti menatapnya. Kuil yang megah bukanlah tanda kemewahan, melainkan tanda bahwa hati rakyat bersatu dalam satu keyakinan dan satu tujuan. Langit adalah atap kita, bumi adalah lantai kita, dan di antaranya kita membangun tiang-tiang cerita agar dunia tak melupakan siapa kita. Aku tidak membangun untuk diriku sendiri, tetapi untuk mereka yang belum lahir, agar mereka tahu bahwa di masa ini ada seorang raja yang memandang waktu seperti sungai yang harus dijaga alirannya. Batu yang aku letakkan hari ini bukan hanya untuk menopang kuil, tetapi untuk menopang ingatan anak cucu, bahwa kita adalah bangsa yang mengukir masa depan di bawah cahaya matahari dewa. Waktu akan mengikis batu, namun tidak akan pernah menghapus tekad mereka yang membangunnya demi kemuliaan dewa dan kehormatan bangsanya. Seorang raja sejati membangun dua hal, dinding yang melindungi rakyatnya dan cerita yang akan bertahan lebih lama dari dinding itu.